Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya dengan Rahmawati. Di sini Rahma mau mempresentasikan tugas ringkasan agama Islam, yang dimana ini Rahma mengambil dari buku Ristik Dekti. Direktur Jenderalnya ini Intan Ahmad, cetakan 1 tahun 2016. Mohon disimak. Terima kasih. Kita membahas bab 1, yang dimana ini PAI atau Pendidikan Agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Jadi teori-teori psikologi tentang pendidikan agama yang dapat mengubah keyakinan religius menjadi lebih baik dan lebih benar. Dan ini pendidikan agama Islam ini juga sudah ada undang-undangnya, yaitu nomor 12 tahun 2012, yang dimana tentang pendidikan pendidikan tinggi yang berisi antara lain penegasan bahwa di perguruan tinggi wajib diajarkan mata kuliah pendidikan agama Islam secara mandiri. Nah, dimana kenapa sih agama Islam itu masih diajarin di perguruan tinggi, padahal kan dari SD, SMP, SMK kan kita udah belajar ya pendidikan agama ini gitu. Kenapa di perguruan tinggi kita masih tetap ada? Karena memang untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa ini agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa beriman dan mengingatkan Tuhan yang Maha Esa, memiliki budi pekerti yang baik, dan juga mampu berpikir secara kritis dan bersikap rasional. Di sini metode pembelajaran PAI atau perguruan agama Islam di perguruan tinggi itu ada dua, berbasis substansi materi dan berbasis proses. Jadi dimana kalau misalkan berbasis substansi materi menyuguhkan materi pendidikan agama itu secara luas dan mendalam. Dalam hal ini terdapat 3 pendekatan utama yang dilakukan para pakar pendidikan Islam. Yang pertama itu pendekatan kajian Al-Quran dan sejarah Islam. Jadi dimana pengkajian Al-Quran ini kan berarti mengaji intisari Al-Quran melalui gagasan-gagasan dan ilmu dari para ulama. Pengkajian secara Islam yakni pengajian tentang perkembangan Islam sejak masa Rasulullah sampai sekarang. Nah, untuk yang kedua, kajian disiplin ilmu atau isi. Jadi di Indonesia ini dikenal luas bahwa ajaran Islam terdiri atas 3 disiplin, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dan yang ketiga, pendekatan tentang tujuan didatangkannya syariat Islam. Metode pembelajaran pendidikan agama Islam ini didasarkan pada tujuan didatangkannya syariat Islam atau maqasid asyari. Ada 5, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Nah, untuk yang kedua, di sini kita menjelaskan berbasis proses. Apa sih berbasis proses? Jadi di mana berarti pembelajaran pendidikan agama di perguruan tinggi perlu kaya dengan proses. Mahasiswa tidak perlu dibekali materi keagamaan yang banyak. Tugas utama dosen pendidikan agama ini adalah memberikan keterampilan kepada mahasiswa tentang cara atau pendekatan yang paling tepat untuk al-adatu muhakkomah atau adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum. Nah, jadi di mana untuk di sini juga berbasis proses ini mengidentifikasi juga nih aspek-aspek agama, membandingkan kelima aspek agama tersebut dengan aspek yang sama dalam agama lain. Bab 2, sekarang kita membahas tentang manusia bertuhan. Di sini dalam menurut Doe atau dalam Montohar tahun 2010 ayat 36, jadi mengartikan
bahwa spiritualis adalah dasar bagi tumbuhnya harga diri, nilai-nilai, moral, dan rasa memiliki. Spiritualis ini memberikan arah dan arti pada kehidupan. Kalau misalkan sebenarnya spiritualis ini kan pengertiannya banyak ya. Bisa juga kalau misalkan menurut pendapat kalian ada tentang spiritualis apa, nanti bisa dikomentar gitu ya. Nah, untuk di sini penguatan spiritualis ini secara filosofis ini dikatakan sebagai penguatan visi ilahi, potensi bertuhan atau kebertuhanan. Di sini ketiga kekuatan pokok ya, yang dimana ini adalah akhlak, syahwat, akal, dan nafsu amarah. Jadi dalam hal ini harus diseimbangkan. Kenapa? Karena supaya hidup manusia ini bisa menjadi normal, gitu ya. Nah, di sini juga tasawuf itu mempunyai peran nih dalam membangun spiritualis umat gitu. Jadi tasawuf ini dapat membuat manusia mengeluarkan egosentrisme, dorongan hawa nafsu, dan orientasi kepada materi yang berlebihan. Di sini konsep kunci tentang spiritualis dan kecerdasan spiritual, yaitu fitrah Allah, panduan hati, cara pandang holistik, dunia sebagai pijakan dan akhirat sebagai produk, kreatif, peduli dan santun, minimalisasi pengaruh materi, intuisi dan metafisik. Di mana pembentukan iman ini identik dengan pembentukan karakter. Jadi di mana di sini oleh karena itu orang beriman kepada Tuhan atau kepada Allah atau memiliki karakter bertuhan itu adalah seseorang yang meyakini Tuhan itu sebagai kebenaran dan kebajikan tertinggi, mengidentikan diri dengan cara banyak meniru akhlak Tuhan dalam bersikap dan berperilaku, dan memiliki komitmen kepada nilai-nilai tersebut. Agar manusia ini dapat tetap konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Allah, maka manusia dituntut untuk membangun relasi yang baik dengan Allah. Yang ketiga atau bab 3, kita membahas agama menjamin kebahagiaan. Di sini menurut Al-Alusi, bahagia itu adalah perasaan senang dan gembira karena bisa mencapai keinginan atau cita-cita yang dituju dan diimpikan gitu. Kalau menurut Rahma sendiri, bahagia itu adalah betul perasaan senang dan gembira. Senang atau gembira itu kan bisa didapatkan dari berbagai seperti bahagia nih, misalkan gaji naik, atau misalkan bahagia melihat orang tua bahagia juga, itu kan sesuatu yang bahagia. Atau tersenyum pun kadang itu membuat aura positif kita jadi bahagia. Nah, untuk di sini dalam kitab Mizanul Amal Al-Ghazali menyebut bahwa sa'adah itu adalah bahagia ya teman-teman. Jadi di mana ini ada terbagi dua macam, yaitu pertama bahagia hakiki, dan yang kedua ini adalah bahagia majasi. Untuk di sini bahagia hakiki ini adalah kebahagiaan ukhrawi, sedangkan kebahagiaan majas adalah kebahagiaan duniawi. Jadi kebahagiaan hakiki akan diperoleh dengan modal iman, ilmu, dan beriman. Nah, kalau misalkan kebahagiaan duniawi itu kan bisa didapat juga ya oleh orang yang beriman, dan juga didapat oleh yang tidak beriman, yaitu harta. Seperti itu. Tadi di bab 1 kita kan juga sudah belajar ya tentang kenapa sih agama itu penting
perguruan tinggi ya, diajarkan juga di perguruan tinggi. Nah, di sini agama itu kan merupakan landasan ya atau fundamen, sedangkan jabatan atau misalkan kedudukan itu adalah penjaganya. Nah, kita membuka kembali nih pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa untuk menggapai kebahagiaan itu harus mengharuskan adanya kondisi hati yang sehat atau qalbun salim. Maka yang perlu kita lakukan adalah mengetahui nih karakteristik hati yang sehat dan cara mengobati hati yang sakit agar dapat kembali sehat. Gitu. Nah, untuk di sini ada ya, di sini ada 2 kolom. Jadi yang pertama ini ada karakteristik hati yang sehat, dan yang di sampingnya itu ada di sini kita membahas ya, tadi kan ada 2 kolom ya. Yang pertama ada karakteristik hati yang sehat, yang kedua ada faktor yang menyebabkan manusia menjadi sakit. Masing-masing ada 7 ya. Yang pertama ini hati itu apa sih? Hati itu kan menerima makanan yang berfungsi sebagai nutrisi dan obat. Dan yang kedua, selalu berorientasi ke masa depan dan akhirat. Yang ketiga, ini selalu mendorong pemiliknya untuk kembali kepada Allah. Yang keempat, ini tidak pernah lupa dari mengingat Allah dan berzikir kepada Allah. Dan yang kelima, hati yang sehat itu selalu berorientasi kepada kualitas amal, bukan kepada amal semata. Oleh sebab itu, hati selalu ikhlas mengikuti nasihat, mengikuti sunnah, dan selalu bersikap ihsan. Ihsan itu adalah kebaikan. Dan yang keenam, ini adalah perhatian terhadap waktu dalam menjalani aktivitas yang baik. Dan yang ketujuh, selalu sholat 5 waktu dan tepat waktu. Dan yang di sampingnya itu, faktor yang menyebabkan hati manusia menjadi sakit itu, yang pertama, ini banyak bergaul dengan orang-orang yang tidak baik gitu. Jadi kita tuh harus bergaul dengan orang-orang yang baik. Yang kedua ini ada atamani. Atamani itu adalah berangan-angan. Jadi orang yang suka berangan-angan tinggi tapi nggak punya usaha. Nah, yang ketiga itu menggantungkan diri kepada selain Allah. Kalau di sini sih contohnya kayak misalkan pacaran aja. Misalkan kan kadang kita sayang sama seseorang, kadang ada orang juga yang selalu menggantungkannya itu kepada pasangan. Tentunya kan itu nggak baik ya. Jadi dimana itu bisa membuat hati manusia jadi sakit kalau misalkan nanti putus. Nah, terus yang keempat kita membahas di sini asyabu, terlalu kenyang. Jadi kalau makan juga jangan terlalu kenyang. Yang kelima, berlebihan melihat hal-hal yang tidak berguna. Jadi dimana kita harus kayak sekarang kan banyak ya youtuber gitu yang membuat konten. Jadi kalau misalkan di sini Rahma sarankan nonton hal-hal yang berguna aja. Yang keenam, ini terlalu banyak tidur. Jadi terlalu banyak tidur itu juga nggak baik. Yang ketujuh, ini berlebihan dalam berbicara. Jadi di mana kita berbicara boleh. Jadi kita juga harus berbicaranya itu hal-hal yang baik, nggak boleh gibah. Itu juga nggak membuat hati manusia nantinya menjadi sakit. Tugas manusia ini adalah berupaya agar kesucian dan keimanan terus terjaga dalam hatinya hingga kembali kepada Allah. Yang dimana juga di sini yang dimaksud fitrah Allah, bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid. Jadi hidup beragama itu adalah fitrah, dan karena itu manusia merasakan nikmat, nyaman, aman, dan tenang tentunya. Untuk di sini ada 2 ya, argumen psikologis kebutuhan manusia terhadap agama, dan yang kedua argumen sosiologis kebutuhan manusia terhadap agama. Nah, yang pertama kita bahas argumen psikologis kebutuhan manusia terhadap agama. Sebelumnya di sini
manusia menurut Al-Quran ini adalah makhluk rohani, makhluk jasmani, dan makhluk sosial gitu. Jadi dimana di sini tentunya tanpa agama ini manusia ini akan salah jalan dalam menempuh cara untuk bisa dekat dengan Allah gitu. Dan dimana juga di sini kita bahas yang kedua, argumen sosiologis kebutuhan manusia terhadap agama. Di antara karakter manusia menurut Al-Quran, manusia itu adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu artinya manusia tidak bisa hidup sendirian dan tidak bisa mencapai tujuan hidupnya tanpa keterlibatan orang lain. Manusia harus membutuhkan juga bantuan orang lain. Nah, itu guys. Nah, untuk di sini kita juga bahas misi dari Rasulullah Subhanahu wa taala. Misi utamanya ini adalah seperti halnya rasul-rasul yang sebelumnya beliau ini adalah mengajak manusia kepada Allah. La ilaha illallah, itulah landasan teologis agama yang dibawa oleh Rasulullah dan oleh semua para nabi dan rasul. Nah, untuk di sini Allah menyatakan bahwa kunci surga itu adalah kalimat la ilaha illallah, yang dimana tauhidullah adalah barometer kebenaran agama-agama sebelum Islam. Jadi agama Islam ini merupakan tauhid nih gitu ya. Nah, setiap orang yang harus bersikap hati-hati bahwa tauhidullah yang merupakan satu-satunya jalan menuju kebahagiaan itu menurut Said Hawa dapat merusak dengan hal-hal ada 6. Yang pertama itu adalah sifat al-kib itu adalah sombong. Dan yang kedua sifat az-zuhlem atau kezaliman, dan sifat al-kiz kebohongan. Yang ketiga ini adalah sikap al-ifsad. Al-ifsad itu adalah melakukan perusakan. Yang keempat sikap al-ghaflah lupa, dan yang keempat ijrom atau berbuat dosa. Yang keenam ini sikap ragu menerima kebenaran. Nah, jika tauhid penting, sebab jika tauhid itu adalah modal dasar hidup yang dapat mengantarkan manusia menuju keselamatan dan kesejahteraan gitu. Di sini nilai-nilai yang perlu dikembangkan agar menjadi roh kehidupan itu ada 3 ya. Jadi di mana yang pertama itu al-amanah, dapat dipercaya. Yang kedua adalah atau keadilan, dan yang ketiga ada al-huriyah atau kebebasan manusia dalam mewujudkan kehendak. Selanjutnya kita membahas bab 4. Jadi di sini mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Menurut Ibnu Arabi, ada 2 tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Yang pertama, tingkat insan kamil. Mereka mengimani Tuhan dengan cara penyaksian, artinya mereka menyaksikan Tuhan. Yang kedua, bagaimana manusia mengimani Tuhan dengan cara pendefinisian, artinya mereka tidak menyaksikan Tuhan tetapi cara mengidentifikasikan Tuhan. Ibnu Taimiyah mengatakan nih bahwa dalam sikap ihsan sudah terkumpul dalam iman dan Islam. Oleh karena itu, orang yang bersikap ihsan itu lebih istimewa daripada dibandingkan orang-orang mukmin lainnya. Di sini insan kamil itu apa sih? Insan kamil itu adalah manusia sempurna, teman-teman. Untuk di sini berdasarkan hadis dan riwayat Umar bin Khattab di atas, kaum muslimin menetapkan adanya 3 unsur penting dalam agama Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan sebagai salah satu kesatuan yang utuh.
Tuh. Nah, untuk di sini ini kan ada menggali sumber teologis, historis, filosofis, dan membangun argumen konsep insan kamil. Jadi ada 4 ya. Yang pertama kita membahas konsep manusia dalam Al-Quran. Di sini konsep manusia dalam Al-Quran. Konsep manusia dalam Al-Quran. Jadi manusia ini selalu bersifat dalam 2 dimensi, yakni dimensi jasmani dan rohani atau dimensi lahir dan batin. Kajian ini bertujuan menjelaskan term itu manusia dalam Al-Quran. Ada 3 term yang biasa diterjemahkan sebagai manusia dalam Al-Quran, yakni al-bashar, al-insan, dan anas. Yang kedua yaitu membahas unsur-unsur manusia membentuk insan kamil. Untuk di sini Al-Ghazali menyebutkan adanya unsur luar atau tubuh dan unsur dalam atau batin. Secara ringkas, Ghazali dalam Othman 1987 titik 31-33 sebut beberapa instrumen untuk mencari pengetahuan yang benar serta kapasitas untuk mencapainya. Pertama ini adalah panca indera, yang kedua adalah akal, dan yang ketiga ini adalah nur ilahi. Lalu kita membahas karakteristik insan kamil. Nah, untuk di sini karakteristiknya dengan merujuk kepada filsuf dan sufi muslim, manusia itu terdiri dari 4 unsur yang dapat divisualisasikan di sini sih dalam gambar ya. Jadi 4 unsur manusia itu ini adalah pertama itu raga, yang kedua itu adalah hati nurani, yang ketiga itu roh, dan yang keempat itu adalah rasa. Dan selanjutnya kita membahas metode mencapai insan kamil atau manusia sempurna. Jadi di sini dalam perspektif tasawuf, jalan untuk membentuk insan kamil haruslah mengikuti jalan yang ditempuh oleh kaum sufi atau yang lurus gitu. Syarat pertama ini adalah harus beriman dan berniat memproses diri menuju martabat insan kamil. Nah, untuk di sini jalan sufi ini adalah siratal mustaqim, yakni menjalankan syariat dan menjalankan hakikatnya. Adapun jalan utama yang perlu dilakukan untuk mencapai derajat insan kamil adalah jihad akbar. Tuh. Nah, untuk di sini juga ini ya. Imam Al-Ghazali dan kaum sufi lainnya menguraikan nih ada 7 macam nafsu atau sekaligus 7 tangga, yaitu amarah, lawamah, mulhirmah, mutmainah, radiyah, mardiyah, dan kamilah. Jadi upaya menundukkan nafsu itu adalah dengan menaiki ke-7 tangga nafsu tersebut hingga mencapai nafsu kamilah. Bab 5 di sini membangun paradigma Qur'ani. Paradigma itu adalah cara pandang, cara berpikir tentang suatu realitas. Sedangkan paradigma Qur'ani ini adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Dijadikan paradigma karena semua orang menyatakan bahwa ada suatu keyakinan dalam hati orang-orang beriman. Al-Quran mengandung gagasan yang sempurna mengenai kehidupan. Gitu. Nah, di sini Al-Quran ini bagi umat Islam ini adalah sumber primer dalam segi kehidupan. Al-Quran juga ini adalah sumber ajaran teologi, hukum, mistisme, pemikiran, pembaharuan, pendidikan, akhlak, dan aspek lainnya. Dan
Al-Qardawi ini juga menjelaskan nih bahwa tujuan diturunkan paling tidak ini ada 7 macam. Di sini 7 macam itu adalah meluruskan akidah manusia. Yang kedua, meneguhkan kemuliaan manusia dan hak asasi manusia. Yang ketiga, mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar. Yang keempat, mengajak manusia untuk menyucikan rohani. Yang kelima, membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan. Yang keenam, membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan. Dan yang ketujuh, mengajak manusia agar saling tolong-menolong. Dalam sejarah peradaban Islam juga ada suatu masa yang disebut masa keemasan Islam. Selain masyarakat muslim menjadikan Al-Quran sebagai paradigma dalam berbagai aspek kehidupan, faktor penyebab kemajuan pada zaman keemasan Islam ini adalah sikap umat Islam yang mencintai dan mementingkan penguasaan iptek. Untuk di sini kenapa sih Islam bisa maju? Nah, untuk di sini Islam dapat maju tidak perlu mengambil jalan sekulerasi karena di sini ada 4 hal. 4 hal itu adalah ajaran Islam yang sumbernya Al-Quran dan hadis bersifat sumul, artinya mencakup segala aspek kehidupan. Yang kedua, ajaran Islam bersifat rasional, artinya sejalan dengan nalar manusia sehingga tidak bertentangan dengan iptek. Yang keempat, ajaran Islam berkarakter tadarruj, artinya bertahap dalam urut dan implementasinya. Dan yang keempat, ajaran Islam bersifat taklilat takalif, artinya tidak banyak beban karena beragama itu memang mudah, dalam arti untuk melaksanakannya berada dalam batas-batas kemanusiaan, bukan malah sebaliknya, tidak ada yang di luar kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Di sini juga bahwa kemajuan, kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan yang dicapai pada masa keemasan Islam ini adalah wujud dari aktualisasi Al-Quran ini sebagai paradigma kehidupan. Paradigma Qurani telah berkontribusi dalam mewujudkan kemajuan dan kemodernan pada zaman keemasan Islam yang ditandai dengan kemajuan pesat perkembangan iptek di dunia Islam yang berimplementasi terhadap kemajuan di bidang lainnya, ideologi, politik, ekonomi, militer, pendidikan, perdamaian, keamanan, kesejahteraan, dan lainnya. Bab 6. Di sini kita membahas membumikan Islam di Indonesia. Nah, dalam ajaran Islam, wahyu Allah selain berbentuk tanda-tanda ayat yang berbahasa juga bermanifestasi dalam bentuk tanda-tanda ayat yang difirmankan untuk memudahkan pemahaman kita dengan membedakan antara istilah wahyu kecil dengan wahyu besar. Gitu. Jadi di sini ada W kecil dan W besar. Jadi wahyu kecil itu menyarankan pada tanda-tanda instruksi, arahan, nasihat, pelajaran, dan ketentuan Tuhan yang mirip bahasa dan mewujud dalam alam semesta dan isinya termasuk dinamika sosial budaya. Nah, dengan W besar nih, kita ngebahas W besar itu tanda instruksinya nasihat, pelajaran, dan ketentuan Tuhan yang difirmankan melalui utusannya atau malaikat dan diakses secara khusus oleh orang-orang pilihan yang disebut sebagai nabi atau rasul. Terdapat 2 hal yang secara dominan mempengaruhi dinamika dan struktur sosial masyarakat, yaitu agama dan budaya lokal.
Kalian tahu nggak sih Islam itu masuk ke Indonesia ini melalui pedagang dari Gujarat dan Malabar India. Berbicara tentang karakteristik Muslim Indonesia, ini artinya kita berbicara tentang relasi antara budaya Indonesia dan ajaran Islam. Dan di sini ini kan ada 3 ya sumber-sumbernya. Yang pertama ini ada historis, sosiologis, sumber teologis dan filosofis tentang pribumisasi Islam. Istilah pribumisasi Islam ini diperkenalkan oleh Gus Dur atau KH Abdurrahman Wahid sebagai alternatif dalam upaya pencegahan radikalisme agama. Dakwah Wali Songo di Pulau Jawa merupakan contoh konkret dakwah yang sengaja melakukan inkulturasi Islam. Selain itu, tembang-tembang, permainan rakyat, dan makanan juga dijadikan media inkulturasi Islam. Pribumisasi Islam ini adalah psikologi indigenous yang mengembangkan spiritualitas keberagamaan berangkat dari akar kearifan lokal. Nah, itu tadi pertama yang kita bahas itu adalah sumber historisnya dulu. Dan yang kedua kita bahas mengenai sumber sosiologis. Di sini Indonesia ini kan merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia ya. Jadi fenomena ini tentu tidak bisa dilepaskan dari jasa para dai muslim yang sepanjang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Mereka berasal dari Arab, Persia, India, bahkan dari Cina. Nah, kedatangan mereka itu ke Indonesia nggak cuma kayak memperkenalkan Islam juga, tapi membawa seperangkat keilmuan Islam yang sudah mengalami proses pengembangan di tanah asalnya Timur Tengah. Gitu. Nah, sebelum Islam datang, penduduk Indonesia ini telah menganut agama baik yang masih primitif seperti animisme sampai dinamisme maupun sudah ya berbentuk agama formal itu seperti Hindu ataupun Buddha. Nah, kalau misalkan kita bahas agama itu kan banyak ya, ada 5 yang diakuin oleh Indonesia. Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu gitu. Nah, itu kan agama-agama juga ya. Nah, untuk di sini sebetulnya agama itu kan tujuannya sama, yang berbeda itu adalah cara beribadahnya aja sih, teman-teman. Nah, untuk di sini yang ketiga kita bahas sumber teologis dan filosofis. Untuk di sini secara filosofis pribumisasi Islam didasari oleh paradigma sufistik tentang substansi keberagamaan. Dalam paradigma sufistik, agama memiliki 2 wajah, yaitu aspek esoteris atau aspek dalam, dan yang kedua ini aspek eksterik atau aspek luar gitu. Melalui pribumisasi Islam, kita diajari juga nih untuk menumbuhkan keindahan Tuhan. Tujuannya hanya untuk menegaskan keesaan Tuhan. Kondisi saat ini dunia mulai mengarah kepada peradaban global dan keterbukaan. Maka ajaran agama perlu kembali dirujuk untuk ditransformasikan nilai-nilai luhurnya sehingga dapat memunculkan sebuah pemahaman agama dan sikap keberagaman yang bebas dari fanatisme sektarian, stereotip radikal, dan spirit saling mengkafirkan antara sesama umat seagama atau antar umat yang berbeda agama. Nah, di sini artinya Islam ini mengajarkan nih bahwa perbedaan itu adalah fitrah. Fitrah itu adalah given itu adalah pemberian dari Allah. Tetapi dalam hidup ya, atau kita menjalani hidup ini hendaknya kita tidak mempertajam perbedaan tersebut. Jadi kita sesama manusia itu nggak boleh melihat dari perbedaannya aja. Jadi kita harus melihat dari persamaannya juga. Dalam kehidupan juga kita tuh harus saling tolong menolong. Bab 7,
kita bahas Islam membangun persatuan dalam keberagamaan. Di sini NU dan Muhammadiyah merupakan dua organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam terbesar di Indonesia. 3 model ukhuwah Islamiyah yang digagaskan dan diperjuangkan oleh kaum muslimin Indonesia, yakni ada 3. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah terbatas dalam rumpun Islam Sunni, NU, Muhammadiyah, Persis, dan Islam Sunni lainnya. Yang kedua, ini ukhuwah Islamiyah lebih luas sehingga mencakup Islam Syiah. Yang ketiga, ukhuwah Islamiyah lebih luas lagi hingga mencakup Ahmadiyah dan Islam liberal. Pada saat itu sebetulnya ada 2 mazhab dalam Islam, yaitu mazhab sahabat yang dipelopori oleh kaum muhajirin dan ansor, dan mazhab keluarga Nabi yang dipelopori oleh Ali bin Abi Thalib, Siti Fatimah Az-Zahra putri Nabi Muhammad Subhanahu wa Ta'ala, dan tokoh-tokoh Bani Hasyim, kerabat-kerabat Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada 4 alasan kita perlu mengenal mazhab dalam Islam. Pertama ini adanya beragam mazhab dalam Islam itu merupakan realitas yang harus dipandang sebagai kekayaan budaya Islam. Yang kedua, adanya beragam mazhab memungkinkan kita memiliki banyak pilihan untuk mengatasi permasalahan kehidupan modern. Yang ketiga, di era globalisasi yang ditandai dengan revolusi informatika, arus informasi begitu mudah diakses termasuk informasi tentang Islam. Tanpa mengenal mazhab, orang akan bingung nih karena beragam pemikiran dan hukum Islam yang berbeda bahkan saling bertentangan. Pandangan para imam mazhab menunjukkan 3 hal. Pertama, Islam harus bersikap kritis, yakni menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi sebagai referensi utama dalam beragama. Yang kedua, umat Islam boleh menjadikan fatwa imam atau mazhab sebagai referensi dalam beragama sepanjang fatwa imam itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, di sini umat Islam tidak boleh menyalahkan mazhab dan keyakinan religius itu bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini tadi kan kita udah mempelajari perbedaan mazhab ya dalam Islam. Salah satu alasannya itu agar kita bersikap toleran dan akhirnya ukhuwah Islamiyah ini benar-benar terwujud. Bab 8. Di sini kita membahas Islam menghadapi tantangan modernisasi. Pandangan Islam tentang politik yang dalam term Islam disebut siyasah merupakan bagian integral tak terpisahkan dari fikih Islam. Perkembangan seni dalam dunia Islam pada masa silam merupakan refleksi para seniman muslim pada saat itu terhadap ajaran Islam yang mereka pahami. Segala bentuk transaksi yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan pemasaran barang dan jasa yang mendatangkan keuntungan finansial itu merupakan kegiatan ekonomi. Nah, ekonomi konvensional berbeda nih dengan prinsip ekonomi Islam. Kekuatan ekonomi sangat berpengaruh terhadap eksistensi dan wibawa suatu bangsa. Karena bangsa yang kuat ekonominya itu akan menjadi bangsa yang berwibawa di hadapan bangsa-bangsa lain. Selain kita membahas ekonomi, di sini kita bahas pendidikan.
Tujuan pendidikan itu adalah menjadikan manusia sadar atas eksistensi dirinya sebagai manusia hamba Allah yang bertugas sebagai Abdullah dan berfungsi sebagai Khalifatullah. Manusia dalam Al-Quran itu menggunakan 3 kata yang mempunyai makna tersendiri. Tadi itu kan manusia dalam Al-Quran menggunakan 3 kata yang mempunyai makna tersendiri. Nah, untuk di sini pertama ada basyar, kedua itu adalah manusia berasal dari kata insan atau makhluk spiritual dan rohani. Yang ketiga, manusia itu berasal dari kata anas, menunjuk manusia sebagai makhluk sosial. Kacamata Islam, sumber ilmu itu terbagi menjadi 2 macam. Kehidupan demokrasi akan terasa menjadi berkah dan mendatangkan kemaslahatan bagi segenap rakyat jika dibingkai dengan nilai-nilai keilahian, yang dimana di sini kemajuan dalam pendidikan dan penguasaan iptek berimplikasi terhadap kemajuan politik, ekonomi, dan budaya. Modernisasi merupakan proses terjadinya pemodernan untuk kemajuan dalam segala bidang kehidupan melalui akselerasi pendidikan dan aktualisasi teknologi. Menurut Kuntowijoyo, ini ada 5 program reinterpretasi untuk memerankan kembali misi rasional dan empiris Islam yang bisa dilaksanakan saat ini dalam rangka menghadapi modernisasi. Kelima itu adalah di sini. Pertama, ini perlu dikembangkan penafsiran sosial struktural lebih daripada penafsiran individual ketika memahami ketentuan-ketentuan tertentu di dalam Al-Quran. Yang kedua, programnya ini adalah mengubah cara berpikir subjektif ke cara berpikir objektif. Yang ketiga, ini programnya adalah mengubah Islam yang normatif menjadi teoritis. Yang keempat, programnya ini adalah mengubah pemahaman yang ahistoris menjadi historis. Yang kelima, ini programnya ini adalah merumuskan formulasi-formulasi wahyu yang bersifat umum menjadi formulasi-formulasi yang spesifik dan empiris. Nah, di sini juga kita perlu menyadari bahwa modernisasi akibat kemajuan iptek ini telah mengubah apa sih dengan adanya modernisasi ini? Pertama, mengubah pola pikir, pola pergaulan, dan pola kehidupan secara masif. Bab 9, kita membahas kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia. Di sini ada 4 kolom. Berbagai bukti kemajuan peradaban Islam kala itu dapat dilihat dari beberapa indikator. Terus ada juga periode klasik itu terbagi menjadi 2. Terus yang ketiga, menurut Harun Nasution, Islam terbagi menjadi 3 periode. Yang keempat, peradaban Islam semakin maju dengan perpindahan kekuasaan dari dinasti Bani Umayyah ke dinasti Bani Abbasiyah. Oke, jadi kita bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama, berbagai bukti kemajuan peradaban Islam kala itu dapat dilihat dari beberapa indikator. Kalau di sini sih kita ngelihatnya ada 4. Yang pertama, ini keberadaan perpustakaan Islam dan lembaga-lembaga keilmuan seperti Baitullah Hikmah, Masjid Al-Azhar, Masjid Qarawin dan sebagainya, yang merupakan pusat para intelektual muslim berkumpul untuk proses pengkajian dan pengembangan ilmu dan sains. Yang kedua, peninggalan karya intelektual muslim seperti Ibnu Sina, Ibnu Haytham, Imam Syafi'i, Ar-Razi, Al-Kindi, Ibnu Rushd, Ibnu Khaldun dan lain sebagainya.
Yang ketiga, penemuan-penemuan intelektual yang dapat mengubah budaya dan tradisi umat manusia, seperti penemuan kertas, karpet, kalender Islam, penyebutan hari-hari, seni arsitektur, dan tata perkotaan. Yang keempat, pengaruh keutamaan nilai-nilai kebudayaan asasi sebagai manifestasi dari konsep Islam, iman, ihsan, dan takwa. Nah, itu ya. Nah, di sini yang kedua kita bahas periode klasik ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu masa kemajuan Islam 1, yaitu 650 sampai 1000 Masehi, dan yang kedua masa disintegrasi 1000 Masehi sampai 1250 Masehi. Di sini masa ini bisa disebut sebagai awal nih dari masa kemasan Islam sebelum Nabi Muhammad SAW wafat. Menurut Harun Nasution, Islam juga terbagi menjadi 3 periode. Ada periode klasik 650 sampai 1250 Masehi, periode pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi. Yang ketiga ini ada periode modern 1800 Masehi sampai sekarang. Dan di kolom 4 kita bahas peradaban Islam semakin maju dengan perpindahan kekuasaan dari dinasti Bani Umayyah ke dinasti Bani Abbasiyah. Untuk di sini sebentar. Nah, itu jadi di sini jadi gini. Jadi ini perpindahannya itu karena memang di mana jadi pada saat itu kekuasaan dinasti ini diubah nih ke Bani Abbasiyah gitu. Selanjutnya kita membahas faktor penyebab kemajuan dan kemunduran peradaban Islam. Yang pertama ada kemajuan dan yang kedua ada kemunduran. Kita bahas yang kemajuan terlebih dahulu ya. Kemajuannya ini disebabkan pada orientasi peradaban yang diarahkan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan bukan pada ekspansi perluasan wilayah kemajuan Islam pada masa ini. Ditentukan juga oleh 2 faktor, yaitu terjadi asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang telah mengalami perkembangan ilmu pengetahuan dan adanya gerakan penerjemah buku-buku kebudayaan ke Yunani dalam bahasa Arab. Nah, itu kemajuannya. Yang kedua kita bahas ini kemunduran peradaban Islam ini ditandai dengan adanya disintegrasi dan perpecahan di kalangan umat yang menyebabkan Islam mundur dari pentas atau panggung peradaban dunia. Di Spanyol, kehancuran Islam sebagaimana dikutip Bandri Yatim, ada beberapa faktor penyebab antara lain adanya konflik penguasa Islam dengan penguasa Kristen, tidak adanya ideologi pemersatu, kesulitan ekonomi, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan, dan letaknya terpencil dari pusat wilayah dunia Islam yang lain. Nah, untuk di sini juga kita menggali sumber historis, sosiologis, filosofis, dan teologis kontribusi Islam bagi peradaban dunia. Kita bahas dulu yang pertama, menggali sumber historis.
banyak nih peradaban yang hancur mati karena bunuh diri, bukan karena benturan dengan kekuatan luar. Peradaban hancur karena peradaban tersebut tidak dibangun di atas nilai-nilai spiritualisasi yang kokoh. Berbeda dengan peradaban lainnya, peradaban Islam saat itu tumbuh berkembang dan dapat tersebar dengan cepat dikarenakan peradaban Islam memiliki kekuatan spiritualitas. Nah, umat Islam kala itu bekerja keras untuk melahirkan peradaban baru dengan spiritual tinggi untuk membangun runtuhan peradaban lama. Oleh karena itu, aspek spiritual memainkan peran sentral dalam mempertahankan eksistensi peradaban Islam. Yang kedua, kita menggali sumber sosiologis. Di sini Islam yang berkembang pada masa Bani Umayyah melalui ekspansi besar-besaran dilanjutkan pada masa Al-Walid Ibnu Abdul Malik pada tahun 711 Masehi. Kemudian terus berlanjut pada masa Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah di Spanyol. Akhirnya sampai di Spanyol. Dari peradaban Islam yang ada di Spanyol itu, Islam mampu nih memberikan pengaruh besar kepada dunia barat yang turut mempelajari ilmu pengetahuan yang ada dunia Islam. Nah, yang ketiga kita bahas sumber filosofis dan teologis. Semangat para filsuf dan ilmuwan Islam untuk mengembangkan ilmu pengetahuan ini tidak lepas dari semangat ajaran yang menganjurkan para pemeluknya belajar segala hal sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Ini menjadi dasar teologis, yakni dengan melakukan pengajian yang lebih sistematis agar sumber ajaran agama dan penghargaan yang lebih baik, namun tetap kritis kepada warisan kultural umat dan pemahaman yang lebih tepat akan tuntunan zaman yang semakin berkembang secara cepat. Gitu. Untuk di sini bahwa kemampuan komunitas Islam klasik kala itu tidak lain diilhami oleh ajaran-ajaran profetik Islam yang di bawah itu adalah Muhammad. Dengan kata lain, progresivitas komunitas Islam klasik adalah inheren dalam ajaran Islam yang paling autentik, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kalau kita dari tadi kita belajar peradaban ya. Nah, apalagi peradaban dalam konteks yang amat modern, maka kita sedang berhadapan dengan binatang yang amat besar dan kompleks gitu. 10. Di sini kita membahas tentang peran dan fungsi masjid kampus dalam pengembangan budaya Islam. Di sini mendirikan masjid ini adalah hal pertama yang dilakukan Nabi Muhammad SAW sampai di Yatsrib atau sekarang disebut Madinah. Dalam konsep dasarnya ini adalah tempat sujud. Pada masa sekarang, masjid diklasifikasikan dalam 4 jenis, yaitu masjid raya, masjid agung, masjid besar, dan masjid jamik. Gitu. Nah, untuk di sini kita menggali sumber historis. Kita pertama di sini ngebahas menggali sumber historis dan sosiologis tentang konsep masjid dan fungsi masjid kampus dalam membangun budaya Islam. Ya, yang pertama kita bahas masjid pada zaman Nabi Muhammad SAW. Masjid pada zaman Nabi Muhammad SAW di sini ada 3 tipe ya masjid yang perlu dijadikan bahan pembelajaran, yaitu masjid ini pertama kali dikenal dengan Masjid Quba, yaitu masjid yang didirikan atas dasar takwa. Yang kedua, masjid yang didirikan oleh orang-orang munafik dengan tujuan untuk merusak keimanan dan menghancurkan kaum muslimin, dikenal sebagai Masjid Dirar. Dan yang ketiga, musala pertama, yaitu tempat yang dipergunakan untuk sholat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, dan sholat istisqa atau sholat minta hujan,
dan tempat menyembelih hewan kurban. Nah, Masjid Kuba itu kan masjid pertama ya yang didirikan secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk di sini kita bahas yang masjid sebagai pusat kegiatan masyarakat Islam. Tidak dapat disangkal nih bahwa masjid itu kan pusat ya kegiatan masyarakat Muslim. Implikasinya sesuai dengan perkembangan masyarakat, maka perkembangan pula fungsi dan masjidnya nih. Kegiatan masjid pun semakin meluas mencakup aspek peribadahan dan budaya Islam. Nah, untuk di sini masyarakat Muslim gitu ya. Jadi di mana untuk fungsi dan peran masjidnya itu sholat 5 waktu di masjid, terus rapat RT RW juga kadang di masjid, musyawarah, terus haul-haul gitu suka di masjid juga. Nah, untuk di sini kalau misalkan jadi masjid itu nggak cuma kayak buat ibadah atau buat sholat gitu oleh orang Muslim, tapi sejak Rasulullah hingga masa kemasan umat Islam, masjid itu bahkan berfungsi sebagai pusat pendidikan ekonomi politik gitu. Jadi di setiap masjid itu kan biasanya juga ada ini ya, apa namanya, susunan kayak pengurus gitu ya, mau formal ataupun non formal gitu kan, dalam wadah kemakmuran masjid. Kinerja kepengurusan masjid biasanya berhubungan dengan pembangunan fisik dari masjid, termasuk renovasi, terus kebersihan, penjadwalan khotib Jumat, imam sholat dan muazin, penjadwalan pengajian umum, pengajian ibu-ibu, pengajian anak-anak, pengajian remaja, terus pengisian acara pada hari-hari besar Islam, penghimpunan dana keuangan bagi honorarium mubalik, terutama mubalik undangan, dan yang ketujuh itu pengelolaan infak zakat gitu ya. Nah, terus kita bahas lagi nih fungsi dan peran masjid di kampus. Kalau di Tebet kan masjidnya yang kita tahu cuma kayak buat sholat gitu doang ya. Tapi kalau misalkan yang di Cikeas itu masjidnya kan juga udah besar. Di situ juga pasti ada fungsinya ataupun peran dari masjid yang di kampus yang di Cikeas itu yang dibangun. Jadi masjid di sini masjid kampus dan suasana religius. Biasanya sih kalau misalkan memang di masjid itu kan suasananya religius ya. Terus pembinaan sholat wajib 5 waktu itu suka tuh diadain jamaah. Terus pembinaan sholat Jumat bisa juga dulu sebelum corona itu di masjid Cikeas itu juga pasti ada sholat Jumat. Terus kayak kegiatan bulan Ramadan, program tutorial tentang Islam, monitoring ada. Terus unit kegiatan dakwah mahasiswa atau UKDM, terus subunit pengkajian Islam, lembaga pengajian ibadah wanita Islam, kegiatan hari raya Islam, program studi agama dan bahasa Arab Nah, untuk di sini menggali sumber teologis tentang konsep masjid dan fungsi masjid kampus dalam membangun budaya Islam berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 5 yang dimana di sini ciri-ciri utama orang yang bertakwa itu ada 5. Yang pertama itu adalah yumimina bil ghaibi, diartikan selalu mengimani kepada satu-satunya zat yang al-ghaib, yaitu Tuhan yang namanya Allah. Yang kedua wa yuqiminas sholata, artinya dan selalu mendirikan sholat. Yang ketiga wa mimma razaqnahum yunfikun, menginfakkan sebagian rezeki yang Tuhan anugerahkan kepada merekanya itu maksudnya seperti anak yatim piatu.
Yang keempat, ini walazina yaminuna bil ma unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Artinya mereka yang beriman kepada apa-apa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan beriman kepada apa-apa kitab yang diturunkan sebelumnya kepada Rasul sebelumnya. Dan yang kelima, ini adalah wabil akhiratihum yuki muna, artinya dan mereka yakin dengan hari akhir. Hari akhir itu adalah hari kiamat. 11. Pandangan Islam tentang pajak dan zakat. Zakat ini adalah kadar harga tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Zakat disebut juga dalam bahasa adalah suci. Memiliki fungsi yang besar baik bagi muzaki maupun bagi mustahik atau orang yang berhak menerima zakat. Kalau muzaki itu adalah pemberi ya teman-teman. Nah, untuk pajak ini adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Biasanya ini per tahun. Per tahun juga bisa sih yang dikenakan oleh orang yang bekerja atau perusahaan gitu. Nah, dalam Al-Quran memang tidak ditemukan nih kata pajak, karena kan pajak memang bukan berasal dari bahasa Arab, melainkan berasal bahasa Jawa, yaitu ajak, yang artinya pungutan tertentu pada waktu tertentu. Pajak untuk umat Islam disebut daribah atau beban. Nah, untuk di sini pendapatan negara menurut Islam ada ganimah, kharaj, fai'i, ush, zakat atau jizyah, upeti. Kita ngebahas ganimah dulu ya. Ganimah itu adalah harta rampasan perang yang diperoleh dari kaum kafir melalui peperangan. Yang kedua, fai'i adalah harta rampasan yang diperoleh kaum muslim dari musuh tanpa terjadinya pertempuran. Oleh karenanya tidak ada hak tentara di dalamnya. Yang ketiga, kharaj. Kharaj itu adalah sewa tanah yang dipungut kepada non-muslim ketika Khaybar ditaklukkan tahun ke-7 Yang keempat, yusr adalah biaya impor atau biaya masuk yang dikenakan kepada semua pedagang yang melintasi perbatasan negara yang wajib dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku bagi barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Yang kelima, jizyah atau upeti adalah pajak yang dibayarkan oleh orang non-muslim khususnya ahli kitab untuk jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah bebas dan nilai dan tidak wajib militer. Yang keenam, ini adalah zakat. Zakat itu kan tadi kita sudah bahas ya. Nah, zakat itu adalah kewajiban kaum muslimin atas harta tertentu yang mencapai nishab tertentu dan dibayar pada waktu tertentu. Nah, zakat itu kan dibayarkan sebelum lebaran atau sebelum Idul Fitri. Nah, di sini juga ada nih sebab-sebab munculnya pajak dalam Islam. Ada 4. Yang pertama, karena ganimah dan fai'i berkurang bahkan tidak ada. Yang kedua, terbatasnya tujuan penggunaan zakat. Yang ketiga, jalan pintas untuk pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, imam atau khalifah berkewajiban memenuhi kebutuhan rakyatnya. Di sini kita bahas persamaan zakat dan perbedaan zakat. Tapi kita bahas persamaan dulu nih. Pertama, zakat dan pajak itu kan bersifat wajib ya dan mengikat atas harta penduduk suatu negeri. Apabila melalaikannya akan terkena sanksi. Nah, yang kedua, zakat dan pajak ini harus disetorkan pada lembaga resmi agar tercapai efisiensi penarikan keduanya dan alokasi penyalurannya. Yang ketiga, dalam pemerintahan Islam, zakat dan pajak dikelola oleh negara. Yang keempat, tidak ada ketentuan memperoleh imbalan materi tertentu di dunia. Dan di sini dari sisi tujuan ada kesamaan antara keduanya, yaitu untuk menyelesaikan problem ekonomi dan mengentaskan kemiskinan yang terdapat di masyarakat.
Kalau misalkan perbedaannya, ini adalah zakat merupakan manifestasi ketaatan umat terhadap perintah Allah dan Rasul. Pajak itu adalah pajak merupakan ketaatan seseorang warga negara kepada ulil amrinya atau pimpinan. Zakat telah ditentukan kadarnya di dalam Al-Quran dan hadis, sedangkan pajak dibentuk oleh hukum negara. Zakat dikeluarkan oleh kaum muslimin, sedangkan pajak dikeluarkan oleh setiap warga negara tanpa memandang apa agama dan keyakinannya. Yang keempat, zakat berlaku bagi setiap muslim yang telah mencapai nisab tanpa memandang di negara mana ia tinggal, sedangkan pajak berlaku dalam batas garis teritorial suatu negara saja. Nah, yang terakhir, zakat itu adalah suatu ibadah yang wajib didahului oleh niat, sedangkan pajak itu tidak memakai niat gitu. Sebelumnya itu aja yang mau Rahma presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kalau misalkan memang ada masukan atau ada tambahan lain, nantinya bisa komentar di YouTube. Jadi nanti bisa komentar di bawah supaya ada perbaikan untuk Rahma ke depannya. Cukup itu aja presentasi dari Rahma, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.